Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Di video kali ini Memria mau berbagi seputar PPG, pelaksanaan PPG tahun ini, terutama untuk penilaian PPL PPG, karena sebagaimana kita ketahui pada akhir kegiatan PPG itu ada namanya PPL, dan untuk PPL ini ada beberapa indikator-indikator penilaiannya. So, jangan kemana-mana dan tetap tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Oke, yang pertama kita lihat penilaian perangkat ya. Penilaian perangkat ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah penilaian RPP, kemudian penilaian bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan juga penilaian instrumen penilaian. Nah, untuk di penilaian RPP itu yang dilihat ada 5 aspek. Yang pertama sistematika penulisan RPP kita, kemudian yang kedua adalah kesesuaian antara kompetensi dasar dengan indikator pencapaian. Lalu yang ketiga itu adalah kesesuaian antara indikator capaian pembelajaran dengan solusi ya, atau dengan metode yang akan kita gunakan pada materi yang akan kita ajarkan di RPP tersebut. Lalu yang keempat itu adalah kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusinya. Lalu yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran dengan solusi. Lalu yang berikutnya, selain RPP kita juga dinilai bahan ajarnya. Di bahan ajar ada tiga aspek di sini. Yang pertama yaitu sistematika. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan solusi. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran substansi. Nah, untuk LKPD, aspek-aspek yang dinilai, yang pertama kembali sistematika penulisan LKPD kita ya, lembar kerja peserta didik. Lalu yang kedua yaitu kesesuaian LKPD yang kita buat dengan capaian pembelajaran dan solusi. Lalu yang ketiga yaitu adanya aktivitas peserta didik, mulai dari identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman akan melihat beberapa yang dinilai itu dikaitkan dengan solusi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa PPL yang berbeda dari PPL kali ini itu karena prosesnya lebih ke problem base ya. Dari awal kegiatan itu kita mencoba menemukan masalah sampai kita merumuskan solusi dari permasalahan yang telah kita identifikasi di proses sebelumnya, dan apa yang kita hasilkan yaitu perangkat pembelajaran itu adalah solusi dari permasalahan yang sudah kita identifikasi. Nah, sekarang kita lanjut pada penilaian media pembelajaran. Kembali lagi, indikator-indikator penilaian pada media pembelajaran yaitu sistematika yang pertama. Kemudian juga dilihat kesesuaian capaian pembelajaran dengan substansi pembelajaran dengan media pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan solusi permasalahan. Nah, yang terakhir untuk perangkat pembelajaran, instrumen penilaian juga dinilai ya. Nah, instrumen penilaian indikatornya berupa sistematika, kemudian kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Jadi ini mesti sesuai ya dengan capaian pembelajaran. Jangan sampai instrumen yang kita buat itu tidak sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada RPP kita, yang kita muat pada RPP kita. Lalu yang ketiga, membuat komponen identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan. Lalu yang keempat, memuat materi instrumen penilaian beserta rubrik penilaiannya. Oke, itu adalah penilaian untuk perangkat pembelajaran. Nah,
Setelah kita menilai perangkat pembelajaran, maka juga akan dilihat proses pembelajaran kita. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa untuk PPL kali ini itu bisa dilakukan dengan dua pilihan, apakah dengan dosen pembimbing atau guru pamong sit in di dalam kelas ataupun secara daring. Kita mengirimkan link virtual ya, virtual meeting. Kemudian proses pembelajaran itu selain direkam juga dilihat secara virtual meeting. Adapun indikator-indikator atau poin-poin penilaian untuk proses pembelajaran yang pertama yaitu melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, ini itu setiap rencana aksi ya, yang dimana setiap rencana aksi itu memuat dua perangkat pembelajaran inovatif. Lalu yang kedua, dalam proses pembelajaran yang dilihat juga adalah bagaimana kita menstimulasi peserta didik untuk mengenali masalah dan akar masalahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menstimulasi peserta didik dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Nah, ini sifatnya HOTS. Lalu untuk proses pembelajaran yang keempat, yaitu juga bagaimana kita membentuk kelompok kerja yang efektif, yang di dalamnya terdiri atas 4-5 peserta didik yang heterogen. Lalu kemudian keterampilan kita menggunakan metode, model, pendekatan, dan media pembelajaran. Yang keenam, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogical, content knowledge, atau yang lebih kita kenal dengan istilah TPEC berbasis platform revolusi industri 4.0. Untuk poin ketujuh yaitu bagaimana keterampilan kita mengembangkan variasi interaksi. Yang kedelapan, bagaimana keterampilan kita dalam memanfaatkan waktu. Yang kesembilan, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Berikutnya yang ke-11 juga bagaimana volume dan intonasi suara kita saat melakukan praktik pembelajaran. Yang ke-12 yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik itu lisan dan tertulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang ke-13, bagaimana kemampuan kita menggunakan analogi atau metafora. Dan yang terakhir, kemampuan kita dalam penggunaan komunikasi nonverbal atau gesture, atau menggunakan bahasa tubuh untuk membuat peserta didik kita menjadi lebih paham akan materi yang kita sampaikan. Berikutnya yang ke-15 itu kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bagaimana kita santun berpakaian dan atau berpenampilan. Lalu yang ke-17 bagaimana kita melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar atau assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning, dan pemanfaatan hasilnya dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-18 yaitu kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement and punishment. Jadi teman-teman jangan lupa pada akhir pembelajaran kita diminta untuk memberikan penguatan ataupun punishment kepada peserta didik atas proses pembelajaran yang telah dilalui. Dan yang terakhir adalah keterampilan guru dalam menutup proses pembelajaran. Nah, setelah penilaian perangkat, penilaian proses pembelajaran, kita akan diminta mengedit video proses pembelajaran kita. Adapun poin-poin penilaian untuk video yang telah kita buat, yang pertama adalah kesesuaian tayangan kita dengan alur praktik pembelajaran. Jadi teman-teman perlu hati-hati saat
mengedit video tetap tetap mengacu pada perangkat pembelajaran yang telah kita buat. Lalu yang kedua adalah kelengkapan keterangan berupa teks pada setiap aktivitas. Jadi ini juga penting ya, teks pada video kita itu penting agar yang melihat atau yang mengamati video kita tetap mengerti mengerti alur dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Apalagi yang kita ketahui bersama bahwa videonya itu kita edit sedemikian rupa sehingga waktunya tidak lebih dari 15 menit. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi gambar ya, tata letak pengambilan gambar. Jadi ini juga kita harus memperhatikan di mana kita akan meletakkan kamera kita sehingga gambarnya kelihatan fokus seperti itu. Lalu yang keempat, kualitas mixing audio, yaitu kesesuaian antara audio dengan gambar. Nah, yang berikutnya adalah kejernihan audio. Jadi sebaiknya mungkin teman-teman bisa mengakali dengan menggunakan clip on ya, supaya noise yang terjadi di dalam ruang pembelajaran itu tidak terlalu kedengaran. Berikutnya yang keenam adalah kejelasan artikulasi. Dan berikutnya yang ketujuh adalah kualitas pencahayaan. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan kualitas pencahayaannya. Dan yang kedelapan ini adalah ketepatan durasi, perimbangan waktu antara kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi jangan sampai pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup waktunya itu hampir sama ya, karena yang kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran waktu itu lebih maksimal ke kegiatan inti. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi sementara menjalankan aktivitas PPL PPG Daljab tahun 2022. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye bye.